Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Kembali lagi kita berada di program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Yuliana Paat Yakob, Pendeta Jemaat GPIB Menara Kasih. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, berkuasalah atas kami ketika kami bersyukur memasuki hari yang baru karena berkat Tuhan. Agar di dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup beriman kami kepadamu, dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-22, dan yang menjadi tema atau renungan diambil dari ayat 20 yang mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan. Yang pasti berbahagia adalah setiap orang beriman yang mau selalu mendengar firman Allah serta memelihara di dalam sikap hidup berimannya hari lepas hari. Terpujilah Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah nama Yesus adalah bukan saja tema yang harus kita lihat pada saat ini, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap orang beriman yang telah menikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam Yesus, yang menjamin hidup dan kehidupan kekal. Dan disinilah kita boleh belajar dari Saulus, karena kita menyadari bahwa di tengah-tengah dunia ini tidak ada orang yang sempurna, dan karena itu ketika kita melihat ada orang lain yang melakukan kesalahan atau berdosa di dalam relasinya bersama dengan sesama, tentunya sebagai orang beriman kita harus memiliki cara pandang Tuhan yang mengasihi umatnya sekalipun ia telah jatuh ke dalam dosa, karena Tuhan menghendaki kebaikan dan kasih mewarnai kehidupannya. Karena itu sikap kita yang benar adalah berikanlah ruang, berikanlah kesempatan untuk dapat orang berubah, untuk dapat orang itu menerima pengampunan Tuhan. Dan ketika kita melihat perubahan yang nyata sungguh ada di dalam diri mereka, maka kita harus berani merangkul mereka untuk kembali berada dalam komunitas persekutuan bersama dengan kita. Dan jika saudara-saudara dicurigai di dalam situasi yang seperti itu, tentunya kita juga perlu belajar dari firman Tuhan bagaimana menyikapi situasi seperti itu untuk dapat tetap menyatakan bahwa dalam kehadiran orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, ada Yesus yang nyata ketika orang berani memanggil namanya. Disinilah kita melihat melalui pengalaman pertobatan sejati Saulus, dia yang tadinya memiliki agenda untuk dirinya sendiri, tetapi perjumpaannya dengan Yesus itulah yang membuat dia menjalani hari-hari kehidupannya dengan agenda Tuhan yang merubah dan membaharui kehidupannya. Karena itu melalui pengalaman itu juga yang membuat dirinya tahu siapa Yesus. Dia bukan nabi atau seperti nabi-nabi yang lain, tetapi dia adalah anak Allah yang hidup selama-lamanya dan menyatakan dirinya kepada Saulus dalam perjumpaan ketika dia justru mau berangkat ke Damsyik untuk mencari murid-murid Tuhan, menangkap dan membawanya kepada
kepala imam besar. Sekalipun untuk itu kita melihat bahwa ketika dia memberitakan Yesus adalah anak Allah, bagi dirinya Yesus adalah anak Allah, bahkan Allah sendiri. Itulah sebabnya ketika dengan begitu menggebu-gebu, begitu semangatnya dia memberitakan firman Tuhan ataupun nama Yesus, kita melihat dia menjadi korban kecurigaan. Karena apa? Karena pemberitaannya itu tidak bisa diterima oleh kalangan orang Yahudi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu merupakan penghinaan bagi agama mereka. Tetapi kita melihat bahwa nama Yesus yang diberitakan itu punya kuasa Allah. Dan karenanya kita melihat begitu setianya, begitu teguhnya, begitu semangatnya Saulus di tengah-tengah dirinya yang menjadi korban kecurigaan. Karena memang reputasinya di masa yang lalu begitu buruk. Karena itu dia dicurigai sebagai pengkhianat di kalangan orang Yahudi, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan para murid. Namun sekalipun demikian kita melihat bagaimana nama Yesus itu betul-betul menghubungkan orang yang memberitakan nama Yesus, orang yang percaya nama Yesus ataupun Yesus adalah anak Allah, terhubung dengan Allah yang mendatangkan kuasa dan perlindungannya bagi orang yang percaya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saja di dalam perikop bacaan ataupun kisah para rasul pasalnya yang ke-19, bahkan kalau kita membaca sampai dengan ayatnya yang ke-31, bagaimana di tengah-tengah tantangan dan ancaman yang bisa membawa pada pembunuhan ataupun kematian Saulus, pertolongan Tuhan lagi-lagi dinyatakan. Karena itu akhirnya kita melihat bahwa melalui pelayanan Saulus, hasil dari pelayanannya itu mendatangkan kehidupan jemaat yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Disinilah Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan yang menunjukkan ada dua hal di dalam kehidupan kita untuk menyatakan bahwa kita pun dalam kehadiran kita memberitakan nama Yesus, yaitu ketika kita yang percaya kepada Yesus mau belajar dari firman Tuhan dan mau berubah, mau menanggalkan segala sesuatu yang buruk yang kita tahu ketika kita berjumpa dengan Yesus lewat persekutuan, lewat pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Begitu juga di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Yang kedua, ketika kita mau berubah, nyatakanlah bahwa kehidupan kita juga adalah kehidupan yang terbuka bagi orang lain untuk dapat mereka juga merasakan kasih Tuhan. Dan karena itu beri juga kesempatan kepada orang lain untuk dapat berubah dalam kehidupan ini. Percayalah, ketika kita mau berubah dan memberikan kesempatan orang lain untuk berubah dan menerima Yesus, pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan, yang mau mengingatkan kepada kami bahwa percaya kepada Yesus, kami dipanggil, kami diutus untuk memberitakan nama Yesus lewat kehadiran Yesus yang nyata lewat sikap kehidupan kami yang meneladani Yesus sama seperti Saulus, sekalipun untuk menyatakan kebenaran, sekalipun untuk menyatakan perubahan hidup
yang diterangi oleh firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan dalam kehidupan ini, pasti kami bisa berhadapan dengan situasi orang mencurigai kami, orang tidak bisa menerima kami, orang lain menolak pelayanan kami. Tetapi kesetiaan kami lewat kesediaan bertekun di dalam persekutuan, di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dan juga saudara-saudara di dalam Tuhan, maka pertolongan-Mu akan nyata melindungi dan memberkati setiap karya dan bakti kami. Memasuki hari ini besertalah dengan kami, karena kami selalu percaya penyertaan Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Tetapi juga kami tetap berdoa untuk pemerintah, bangsa, para pemimpin, para relawan, para medis, semua orang yang memperhatikan kebaikan sesama untuk dapat mensejahterakan kehidupan bersama maupun membangun kehidupan yang berarti sebagaimana panggilan Tuhan. Kami percaya Tuhan mau memberkatinya. Karena itu juga lawatlah, nyatakanlah belas kasihan-Mu yang mau menjamah dan memberkati saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik yang berada di rumah-rumah maupun di rumah sakit, bahkan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Pertolongan Tuhan juga dinyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terpujilah selalu nama-Mu dalam Kristus penolong kami yang setia. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat memasuki hari ini dengan pertolongan Tuhan, dan jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita maupun sesama yang dicintai oleh Tuhan.